Tanya. Itu bagaimana Bu? Kalau begini-begini itu bagaimana Bu? Ya memang masih banyak hal yang harus dilakukan karena ini perubahan menuju kemajuan yang secara perlahan memang harus dilakukan bersama-sama. Saya juga menyadari, bukan cuma saya, pemerintah juga menyadari bahwa kita semua ini nggak mungkin bisa melakukan gerakan revolusi mental secara nyata di lapangan itu kalau nggak sama-sama. Sebenarnya apa sih beratnya untuk melakukan program ini apa Bu Menko? Apa duitnya kurang banyak atau bagaimana kira-kira? Loh, ini bukan masalah duit, ini masalah untuk merubah perilaku, cara berpikir, mindset. Kalau uang itu relatif, bisa besar bisa kecil. Walaupun ada anggarannya ya. Ada anggarannya. Masa nggak pakai anggaran terus gimana mau gerak ya? Nggak bisa bergerak. Namun sekarang anggarannya itu pun sudah menjadi tanggung jawab semua kementerian lembaga dan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kenapa sekarang semua pekan kerja nyata revolusi mental itu yang dilakukan oleh semua kementerian lembaga dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu di daerah, supaya kita lihat juga daerah melakukan langkah-langkah revolusi mental atau enggak. Sampai merembes ke daerah-daerah ya. Harus sampai ke daerah-daerah. Boleh tahu anggarannya sampai berapa Bu Menko? Kalau di tempat saya sendiri di Kemenko PMK itu kurang lebih 75 miliar. Itu budget 75 miliar setahun di Kemenko PMK, menurut Ibu terlalu kecil atau? Saya nggak pernah kemudian mengatakan besar atau kecilnya anggaran, tapi bagaimana implementasi itu bisa berjalan langsung ke lapangan. Dan yang satu lagi yang saya harus sampaikan, tugas dari Menko itu adalah koordinator, mengkoordinasikan, mensinkronasikan dan mengendalikan kementerian yang ada di bawahnya. Jadi kalau ada yang menanyakan, Ibu Puan ini sebenarnya kerjanya apa sih? Kok nggak pernah ngapa-ngapain? Wah, iya tahu ya, ada kerja-kerja gitu negara juga Bu ya? Tahu nggak kalau tugas Menko itu koordinasi, ngatur-ngatur supaya semuanya sinkron. Tugas bos itu ngatur pembicaraan, nggak boleh ada yang ngomong-ngomong terus atau nanya-tanya terus. Di bawahnya ada berapa kementerian? Ada 8 kementerian gitu. Ini Bu Menko ada kritik ini anggarannya, ini ongkos revolusi mental, belanja iklan, gerakan revolusi mental Kemenko PMK. Itu belanja iklannya ada 87,4 miliar. Itu tahun berapa itu? Tahun piro itu? Tahun 2015. Terus kemudian 92 tahun piro itu? Miliar tahun 2015. Terus terakhir 22,5 miliar tahun 2018. Jadi sekarang sosialisasinya itu kita udah nggak lakukan melalui iklan-iklan, tapi bagaimana kita lakukan itu langsung di lapangan. Jadi ketemu banyak orang, ketemu sama anak-anak sekolah, kita langsung lakukan sosialisasi dan edukasi. Jadi sekarang kalau dilihat di iklan-iklan itu udah nggak ada lagi iklan-iklan revolusi mental. Iya. Nah ini ada Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara masyarakat adalah suara Tuhan. Ini kita dengar suara mereka nih. Revolusi mental kalau menurut saya saat ini masih sebatas slogan ya. Implementasinya masih belum jelas. Revolusi mental itu mengubah pola pikir atau tindakan dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Nggak tahu. Kalau mungkin di tingkat entah itu di sektor pemerintah atau swasta, tindakan korupsi juga nggak berkurang. Kalau dari saya sendiri, revolusi mental itu cukup berhasil. Mayoritas belum. Dari saya sendiri, belum maksimal Bang. Ya ada, ya beberapa mereka udah paham itu bagaimana revolusi mental. Ada yang belum paham dan umumnya mereka menganggap ini penting tapi masih banyak harus diperbaiki, masih banyak korupsi segala macam. Ini memang PR berat yang kita harus lakukan, tapi saya mempunyai keyakinan, saya optimis memang ini nggak bisa cuman 5 tahun, 10 tahun, nggak bisa. Ini harus terus-terusan dan harus semuanya itu memang bersepakat, gotong royong, kita harus melakukan gerakan nasional revolusi mental untuk Indonesia. Luar biasa. Nanti kita lanjutkan setelah sesi yang tidak kalah menarik berikut ini.
Open.